Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Creative People semuanya, dimanapun teman-teman sedang berada dan sedang berkegiatan di akhir pekan mungkin ya, di sisi liburan. Teman-teman masih semangat untuk belajar di sesi terakhir Learning Series PLC Schneider ya. Tentunya pertemuan kali ini bukan berarti pertemuan yang terakhir, mungkin bisa di lain waktu kita masih bisa berdiskusi gitu ya. Teman-teman juga masih bisa mengakses recording apabila teman-teman berhalangan gitu ya, atau ingin mereview kembali. Jadi teman-teman diberi kebebasan atau kemudahan untuk mengakses berbagai materi ya. Oke, jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir di Learning Series PLC Schneider M221, di mana kita hari ini akan hands-on langsung ke implementasi, mengambil sedikit dari case atau case study atau project mungkin ya, yang kita aplikasikan di suatu sistem F&B untuk pengolahan minuman. Dan mungkin sistem ini kita buat sesederhana mungkin, tetapi prinsipnya cukup mewakili, terutama instruksi-instruksi yang nanti kita akan gunakan. Kemudian hari ini juga selain kita merancang sistem otomatis, seperti yang pernah saya singgung sedikit mungkin di pertemuan berikut sebelumnya, kita akan mencoba ya mengaplikasikan analog input dengan instruksinya, dan kita akan mencuplik 1-2 sensor yang real digunakan di industri, kemudian kita simulasikan dan kita integrasikan dengan sistem yang akan kita buat hari ini. Oke, lanjut. Jadi sedikit kita sudah berkenalan tadi oleh Kak Arif ya. Kemudian kita akan lanjut saja langsung ya untuk sesi keempat ini. Nanti kita akan sedikit belajar review sedikit materi tentang case study yang pernah saya buat sebelumnya di pertemuan ketiga sistem parkir ya. Barangkali teman-teman juga sudah pernah buat atau kemarin juga mengerjakan case study-nya. Nanti boleh bisa sambil diskusi ya di pertemuan hari ini. Kemudian kita akan masuk ke analog input PLC M221 dan memahami instruksi scaling. Jadi nanti kita akan menggunakan satu metode yang umum biasa digunakan dan sangat sering saya gunakan juga ya di pengalaman project untuk pembacaan sensor gitu ya. Jadi sangat bermanfaat gitu ya. Oke, kemudian nanti di sesi kedua kita akan full langsung hands-on aja ke software M221. Kemudian kita langsung masuk project untuk sistem sederhana di industri F&B ya. Oke. Nah, ini sudah saya singgung, jadi beberapa topik yang atau output yang kita akan dapatkan hari ini, di mana ada 3 mungkin ya secara garis besar analog input tentang scaling, dan kita akan membuat satu case project yang real. Oke, nah review materi sebelumnya. Jadi di sebelum materi sebelumnya itu kita sudah pernah membahas suatu instruksi yang sangat sering digunakan juga ya, terutama instruksi yang disebut dengan assignment instruction. Assignment instruction ini lebih gampang memahaminya, instruksi untuk penugasan ya, atau kita bisa memindahkan atau suatu operan ke operan lain ya. Sedikit kita review. Nanti di dalamnya apa saja, ada bit string assignment, ada word assignment, arithmetic operators, atau integer dan atau floating conversion. Hari ini kita akan gunakan. Lalu bit assignment seperti yang pernah saya simulasikan sebelumnya, di mana di suatu kasus kita terkadang membutuhkan beberapa timer gitu ya. Beberapa timer, tetapi timer tersebut sebetulnya tidak perlu kita gunakan terlalu banyak timer gitu. Kita hanya menggunakan beberapa timer yang memang kita rasa sekuensialnya sama, tapi kita hanya membutuhkan merubah nilai presetnya gitu. Dan bit assignment instruction ini kita bisa gunakan untuk memindahkan atau mengisi nilai presetnya, baik counter atau timer, menggunakan instruksi assignment instruction atau
ya bisa dikatakan move lah atau ya mengisi atau memindahkan suatu nilai ke operan yang lain. Baik nilai itu dari memori atau dari konstanta itu bisa. Jadi kurang lebih bit assignment instruction yang sering digunakan seperti itu. Kemudian di word assignment biasanya kita bisa memindahkan dua nilai ya atau operan. Halo? Ya. Dua operan atau lebih dengan tipe data floating atau word ya. Kalau floating kan biasanya floating itu bilangan real atau biasanya bilangan yang mengandung koma atau minus kita bisa menggunakan alamat floating point ya. Kalau misalnya integer atau desimal itu biasanya kita menggunakan word. Jadi word assignment seperti itu. Kemudian arithmetic operator ya. Jadi biasanya ya ini digunakan untuk operasi matematika yang kita butuhkan ya. Seperti yang kita pernah praktekkan di minggu sebelumnya. Kita pernah mencoba menghitung suatu volume tabung atau tangki gitu ya, di mana real dari pembacaan sensor, kemudian nilai tersebut kita konversi menjadi nilai yang dibutuhkan ya, seperti volume liter di dalam tangki atau mungkin operasi matematika yang lainnya atau suatu persamaan matematika lainnya yang kira-kira dibutuhkan dan harus disesuaikan juga dengan support yang ada di instruksi PLC tersebut ya. Kalau misalnya di PLC M221 untuk yang integer dan floating point dia bisa akar, kemudian kali bagi tambah kurang itu umum ya. Di semua PLC hampir bisa, kemudian ada logaritma ya. Itu bisa kita coba ya. Nah, itu untuk operasi matematika yang memang ada di instruksi PLC M221, di mana kita pernah coba untuk menghitung sistem parkir ya kemarin ya, sederhana gitu ya. Jadi itu kurang lebihnya tentang overview aritmatik. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ya, di mana minggu kemarin kita juga sudah bahas suatu fungsi yang kalau misalnya teman-teman biasa bermain di Arduino atau misalnya ya Arduino ya atau microcontroller menggunakan instruksi if, else, then biasanya kan dibutuhkan suatu instruksi komparasi gitu ya. Itu bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan atau tidak ya, tidak sama dengan. Jadi itu merupakan suatu instruksi atau ya instruksi komparasi yang biasanya banyak juga digunakan terutama untuk menentukan beberapa kondisi ya dari nilai operan yang diberikan gitu ya. Itu jadi hari ini kita akan coba gunakan semua mulai dari pertemuan pertama instruksi-instruksinya kita combine dan kita implementasikan di sistem food and beverage. Oke, teman-teman. Ya. Nanti teman-teman boleh deh kalau misalnya saya terlalu cepat atau misalnya saya terlalu kurang jelas gitu ya, teman-teman bisa komen di chat. Dan tidak lupa juga teman-teman nanti ini ada polling sedikit boleh diisi ya. Teman-teman juga boleh nanti mungkin dikasih kesempatan oleh Kak Arif untuk kita bisa open mic untuk diskusi ya. Mudah-mudahan diskusi yang memang bisa jadi untuk diskusi yang saya bawakan hari ini atau bisa jadi yang sebelumnya juga teman-teman boleh disampaikan. Nah, kita masuk ke diskusi dulu ya. Diskusi yang kira-kira minggu depan kita pernah buat suatu proyeknya dan itu sederhana. Mungkin teman-teman boleh kasih feedback di chat. Teman-teman sudah buat model sistem parkir yang kayak gimana? Boleh untuk sedikit saya lebih tahu? Boleh ya, nanti di chat. Misalnya saya Kak, sistem parkirnya lantainya bikin 3 lantai, itu lebih baik ya. Tapi saya buat kemarin, saya coba untuk case study-nya, jadi saya buat menjadi 2 lantai gitu ya, 2 lantai sederhana. Di mana secara kapasitas sistem parkirnya sama, ada 6 seperti minggu kemarin, tetapi
saya buat jadi di lantai 1 ada 6, di lantai 2 ada 6 gitu kapasitasnya. Di mana masing-masing mungkin di display utama dia akan menampilkan kapasitas parkirnya di lantai 1 ada berapa, tersedia berapa, terisi berapa. Kemudian di lantai 2 juga sama, kapasitas parkirnya berapa, tersedianya berapa, terisinya berapa. Di mana kalau teman-teman bisa lihat atau perhatikan kapasitas parkir atau nilai-nilainya kita simpan di sebuah tipe data memory word ya, memory word. Nah, memory word itu sudah dibilang tadi integer gitu ya, desimal. Nah, jadi saya akan coba langsung hands on dengan software mesin expert basic-nya. Kita akan buka mesin expert basic. Kita akan buka ya. Jadi softwarenya mungkin ini sudah di share juga programnya ya di benefit yang teman-teman pernah buat. Oke, ternyata di polling ada beberapa yang belum. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa sambil coba juga nggak masalah ya. Dari program yang sudah saya share. Oke, tadi mana ya softwarenya? Oke, ini. Oke, teman-teman. Ini saya coba sambil nunggu buka dulu ya. Buka program yang sudah saya buat mengenai program sistem parkir. Kita cari filenya ya. Ini saya sudah buat teman-teman dari awal sampai mungkin yang hari ini, nanti di program Food and Beverage juga kita akan share ya programnya untuk simulasi ya. Nah, ini ya teman-teman programnya mudah-mudahan sudah terlihat di mana sebetulnya program sistem parkir ini merupakan pengembangan dari sistem parkir yang kemarin gitu ya. Sistem kemarin yang satu lantai gitu ya, satu lantai di mana di sini secara master task di POU atau program organization unit itu kita dibagi menjadi 3. Ada operasi untuk program standby ya, start dan stopnya kita buat di rang atau di PO operasi. Kemudian untuk proses ini kita buat di untuk program get out and get in gitu ya, get out and get in. Jadi biasanya di sistem parkir itu ada palang untuk membuka dan menutup gitu ya. Kemudian di kalkulasi ini biasanya kita di minggu kemarin kita buat untuk program penghitungan lantai counter up, counter down ya, atau kita di hari ini akan buat counter up, counter down juga, tetapi untuk yang lantai 2 ya, seperti ini, lantai 2. Jadi nanti ada 2 program nih teman-teman. Jadi lantai 1 dan lantai 2. Tetapi secara prinsip kerja gap in dan get out-nya tidak kita buat jadi 2 gitu, masing-masing lantai ada get out dan get in, tetapi get out dan get in kita tempatkan di lantai 1, tapi nanti pada saat mobilnya berpindah ke lantai 2 itu akan bisa ya, bisa menempatkan atau mengisi dari counter itu sendiri apakah posisinya di lantai 1 atau lantai 2. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan coba langsung simulasikan teman-teman supaya nanti kita lebih cepat masuk ke materi analog input dan pembuatan final project ya. Oke. Nah, seperti biasa di operasi kita harus mengaktifkan dulu I0.0 sebagai indikasi atau perintah bahwa sistem ini siap dioperasikan gitu ya. Nah, kemudian kita simulasikan mobil sudah terdeteksi oleh sensor di 0.3 gitu ya. Tetapi jika mobil belum mengetap atau melakukan tapping terhadap mungkin
gate ya, biasanya ada di gate itu RFID tag untuk membuka ya, itu tidak akan membuka. Jadi sensor walaupun sudah terdeteksi tidak terbuka. Ketika dia mendeteksi ada kartu yang ditempelkan, dia akan membuka ya. Membuka dan kemudian ini akan menghitung. Kalkulasinya menghitung bahwa asumsinya di tempat parkir itu tadi kosong gitu ya. Jadi pada saat di tap ini membuka dan menambah 1 posisi parkir terisi. Dan oh mohon maaf, ini belum kita buat dulu MW3 itu kapasitas parkirnya ada berapa gitu ya. Kapasitas parkirnya harus kita isi dulu, misalnya 6. Kapasitas parkirnya ada 6. Jadi MW3, kalau teman-teman lihat MW3 itu kapasitas parkirnya terisi MW0, tersedia MW2. Jadi MW2 tersedianya 5 jika terisi MW0-nya 1. Oke, kita balik dulu ke satu proses get in-nya. Setelah dia membuka, otomatis kan dia akan menempel di limit switch atas. Motor up akan mati ya, motor up akan mati dan mobil disimulasikan masuk gitu ya. Masuk. Teman-teman bisa lihat ini sudah nambah hitungannya, di mobil sudah masuk dan terhitung terisi 1 ya. Lalu yang membedakan apa? Jika mobil tersebut masuk misalnya ke, saya coba langsung simulasikan di sini ya. Ada 5 misalnya ya. 5. Jadi ini sudah di tag ya. Sampai 4 atau 5 gitu ya. 4 aja. Misalnya ini sudah di tag 4 mobil sudah masuk terparkir di lantai 1. Nah, bedanya untuk ke lantai 2, untuk ke lantai 2 itu ada sensor gitu yang mendeteksi bahwa mobil itu akan berpindah dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi simulasinya saya coba pasang sensor dan tentunya ini akan menambah MW4. MW4 itu di mana MW4 itu adalah terisi tapi di lantai 2. Nah, jadi pada saat sensor ini terdeteksi, ini akan bertambah 1 mobil ke lantai 2. Tetapi di countdown lantai 1 ini kita turunkan. Artinya kan mobil itu akan masuk dulu nih di lantai 1 mencari parkir gitu ya. Kalau misalnya dia tidak, tapi hitungan sudah masuk ke lantai 1. Pada saat dia bertransisi ke lantai 2, otomatis hitungan lantai 1 ini harus dikurangi karena mobil pindah ke lantai 2. Nah, kita coba I0.11, asalnya tadi di lantai 1 kan 4 ya terisi. Artinya bukan terisi parkir sudah di lantai 1, tetapi dia masih mencari lokasi parkir yang kosong misalnya di lantai 1 atau dia pengen langsung pindah ke lantai 2. Kita coba deteksi I0.11 ya. Oke. MW4 terisi 1 dan oke. Jadi ini kenapa loncat minus 39? Karena ini tidak menggunakan rising edge. Jadi kita coba pakai rising edge dulu ya, kita ganti. Karena increment itu sangat sensitif ya. Increment itu sensitif. Kalau misalnya dia diklik, dia akan terus menghitung gitu ya. Kita akan kembalikan nilai MW0 ini, kita input menjadi 4 kembali ya. 4 kembali. Oke. Ini sudah 4. Dan kita coba count up ya. Atau ini kita balikan lagi posisinya, anggapannya di ini di lantai atasnya masih kosong gitu ya. Kita akan kembalikan ke nilai 0. Kemudian di sini MW6 kapasitas terisinya saya belum isi ya. Kita isi dulu MW6-nya. 6 sistem parkir. Gitu ya. Kita lihat, kita coba count up di lantai 2 ya. I0.11 kita aktifkan. Ini bertambah 1 dan yang ini berkurang. Berkurang 1 ya. Artinya pada saat mobil tadi mencari sisi parkir yang di lantai 1 itu sudah terhitung
dia akan parkir di lantai 1. Tetapi pada saat dia pindah ke lantai 2, dia akan terdeteksi sensor yang mendeteksi mobil akan berpindah ke lantai 2. Nah, kemudian untuk out-nya sama. Jadi mobil itu akan terdeteksi juga oleh sensor out gitu ya. I012. I012. Tetapi dia pada saat mobil turun ke bawah, I012 ini sebetulnya akan menyimpan memori dulu karena bisa jadi di lantai bawah juga ada yang keluar kan gitu ya. Jadi misalnya terdeteksi I012, kemudian pada saat dia mendeteksi keluar, dia akan mengurangi hitungan MW4 ya. MW4 itu tadi terisi di lantai atas. Pada saat dia terdeteksi oleh sensor out dan men-tapping I0.6, dia akan mengurangi hitungan di lantai 2 menjadi kapasitas 0. Jadi perbedaannya hanya di situ ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil bandingkan mungkin pekerjaan teman-teman yang pernah teman-teman coba juga, atau misalnya ingin diskusi terlebih dahulu boleh, nanti saya akan coba buka open sesi untuk diskusi sebelum ke materi berikutnya. Jadi case tadi yang pernah saya berikan di minggu kemarin, saya coba buat di lantai 1 dan lantai 2. Dan pembedanya, dia mendeteksi sensor perpindahan mobil dari lantai 1 ke lantai 2, kemudian nanti dia mendeteksi juga mobil yang akan turun dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi hari ini kita akan mencoba materinya mengenai analog input ya, di mana analog input ini kita akan membaca suatu sinyal atau suatu nilai dari sensor. Dan biasanya kalau kita berbicara sensor itu tidak, ya biasanya kalau sensor itu kan suatu perangkat untuk mendeteksi ya besaran fisik, biasanya entah panas gitu ya, atau misalnya kecepatan gitu ya. Nah, tetapi untuk dibaca oleh PLC itu tidak hanya dibutuhkan sensor saja, harus ada perangkat lain gitu ya, yang bisa mengubah dari suatu besaran ke besaran lain, dan tentunya dari besaran panas tadi dia bisa dibaca oleh PLC, karena PLC itu tidak langsung membaca besaran fisiknya, tetapi biasanya besaran listriknya gitu ya. Nah, oke. Kalau berbicara sensor analog ya, sensor analog input itu biasanya kita gunakan untuk membaca suatu sinyal analog ya, atau besaran analog, di mana kalau secara sinyal analog itu memiliki ciri nilainya continuous ya, continuous berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalnya kita simulasikan measure sinyalnya temperatur gitu misalnya, atau suhu, itu temperatur atau suhu dia akan berubah ya terhadap waktu. Bisa jadi sekarang 25 derajat gitu ya, nanti 1 jam atau 1 menit kemudian itu akan berubah ya. Dan ini ketika dibaca oleh analog harusnya bisa respon dan tanggap terhadap bacaan tersebut ya. Terutama nanti kan pertimbangannya ada resolusinya bagaimana gitu ya, linearitas sensornya bagaimana. Biasanya itu yang menjadi satu pertimbangan ketika kita akan menggunakan suatu sensor. Nah, ada pertanyaan Q&A, nanti sambil saya jawab di pertanyaan berikutnya ya. Oke, untuk PLC membaca nilai arus dari tegangan, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, slide berikutnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, biasanya analog input itu berasal dari beberapa besaran ya. Dia bisa baca flow, ya, kemudian dia baca humidity, dia baca sensor itu load cell. Load cell itu biasanya untuk berat ya. Misalnya ada sensor timbangan ya, atau teman-teman timbangan
timbangan yang pernah dilihat, timbangan digital, beda ya dengan analog, itu menggunakan load cell biasanya. Atau saya pernah coba di tempat bekerja saya dulu di Indofood, ada suatu mesin weiger ya, weighing, dia bisa menimbang produk tepung itu secara real time 24 jam dari suatu mesin milling yang dihitung ya per 25 kilo. Itu menggunakan sensor load cell. Atau potensiometer yang teman-teman sering lihat gitu ya, itu bisa dikatakan sensor ya, sensor posisi biasanya, posisi rotari ya, dan di motor-motor servo biasanya feedbacknya pakai potensiometer itu juga sama, sensor biasanya di servo motor untuk feedback posisi ya, kan servo biasanya dari 0 sampai berapa derajat, biasanya pakai potensio itu bisa. Atau pressure ya, ini sering kita gunakan, terutama yang di minggu kemarin kalau kita berbicara pressure, biasanya kita gunakan untuk pembacaan level di dalam suatu tangki itu juga bisa. Vibrasi biasanya itu dipasang di motor induksi, dan yang banyak sering kita gunakan itu di sensor ya, sensor temperatur suhu. Itu sering banget kita temukan di industri. Oke ya, teman-teman. Nah, terkait besaran listrik yang bisa dibaca oleh PLC, itu karena kan sudah ada transducer atau transmitter, dibaca oleh analog input PLC itu berupa nilai besaran listrik. Bisa arus atau tegangan. Nah, di PLC M221 juga ini bisa ya disetting arus atau tegangan. Dimana kalau arus itu biasanya 4 sampai 20 mA. Ada juga yang menggunakan setting 0,20 mA. Nah, untuk tegangan biasanya umumnya itu yang digunakan itu 0,10 volt ya, atau minus 10 sampai plus 10 volt. Tapi untuk range 0 sampai 1 volt, 0 sampai 5 volt, 1 sampai 5 volt atau plus minus 5 volt itu biasanya tergantung kondisi. Dimana kalau misalnya range umum tegangan 0 sampai 10 volt atau plus minus 10 volt itu sebetulnya masih bisa ya dibaca untuk plus minus 5. Oke, ya. Jadi barangkali tadi ada yang bertanya tentang besaran listrik yang bisa dibaca. Ini besaran arus dan tegangan yang bisa dibaca. Kemudian nanti bagaimana proses pembacaannya? Nah, jadi tahapannya seperti ini. Jadi dalam suatu sensor itu dia akan mendeteksi dulu ya, mendeteksi besaran, nanti dirubah oleh transducer itu ke bentuk besaran yang lain ya. Seperti contoh ini ya, dia akan merubah nanti sensor di posisi nomor 1, dirubah transducer dan transmitter biasanya dibaca dirubah menjadi sinyal elektrik yang tadi saya bilang ya, analog input bisa 420 mA, bisa 0,10, bisa 0 sampai 20 mA atau minus 10 sampai 10 volt. Kemudian setelah dirubah menjadi besaran elektrik, itu dibaca oleh analog input. Analog input ini tentunya itu ada di PLC M221. Analog inputnya yang mana? Kalau kita lari ke software sambil hands on ya, biar teman-teman sambil kebayang, ini ya, di TM3 AI4 atau AI8, di mana di pertemuan awal kita sudah bahas bahwa analog input ini bisa mendeteksi 4 ya, 4 channel di sini, di mana IW1.0, IW1.1, IW1.2, IW1.3. Kemudian secara program dia dideteksi dulu, dan resolusinya untuk PLC M221 ini 12 bit. Nah, di sini terjadi konversi. Besaran analog dari besaran elektrik tadi dirubah menjadi besaran atau nilai digital, gitu ya. Digital. Di sini dirubah, dan ini besarannya 12 bit. Nah, kemudian 12 bit itu dari sisi mana? Kalau misalnya kita coba setting ya, teman-teman bisa sambil ikuti, bisa sambil coba. Nih, besaran yang diizinkan
atau diterima oleh analog input ini di antara range-nya 0 sampai 10 volt, minus 10 sampai plus 10 volt, 0 sampai 20 mA, 4 sampai 20 mA. Jika misalnya Kak ternyata dia butuh 0 sampai 5 volt, ya kita pakai range yang 0 sampai 10 volt. Tetapi saya coba akan simulasikan pada umumnya sih banyaknya 4 sampai 20 mA. Nah, nilai ADC yang dihasilkan itu meskipun sinyal inputnya masuk itu besaran arus ya, itu tidak dibaca 4 sampai 20 mA, tapi dikonversi menjadi nilai ADC-nya 4.000 sampai 20.000. Kalau misalnya di Arduino, teman-teman pernah coba itu 0 sampai 1023, biasanya itu 10 bit kan gitu ya. Nah, setelah diaktifkan, disetting, kita coba apply terlebih dahulu ya. Oke, ini masih sistem yang tadi. Saya coba save as dulu. Ya, teman-teman, biar tidak terhapus gitu ya programnya. Kita akan coba. Nah, posisinya setelah dibaca oleh analog input, ya, di posisi nomor 4, ini sudah menjadi nilai ADC, ya, nilai ADC 4.000 sampai 20.000 tadi, ya teman-teman. Dan ini masih dibaca di alamatnya IW 1.0 gitu, masih sampai IW 1.0. Sedangkan di perintah selanjutnya, jika nilai sensornya ingin digunakan, itu harus diolah dulu menjadi 12 bit digital value in memory location. Jadi ini harus disimpan di storage area atau sering dikenal di PLC M221 kita menggunakan %MW0. Jadi teman-teman bisa sambil coba seperti ini. Saya contohkan mungkin ya. Ini kita hapus dulu program yang sebelumnya, tapi itu sudah saya save. Oke, teman-teman cara menghapusnya bisa satu-satu atau bisa langsung full gitu ya. Jadi aman, menarik ya, dan mudah dipahami. Nih, kita coba baca dulu menggunakan assignment instruction, di mana dia harus di-move, dipindahkan gitu ya. Dipindahkan dari, mohon maaf, dipindahkan dari suatu register ke register yang lain. Misalnya kita akan pindahkan ke persen MW0.2 sama dengan persen IW 1.0. Ini nilai analog. Ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, kalau ingin lihat itu sudah terisi atau tidak, kita simulasikan. Jadi dengan range simulasinya ibaratnya seperti ini. Ketika sudah di wiring, ini sensor dirubah oleh transducer dan transmitter. Secara wire, secara fisik, dia sinyal elektrik yang masuk ke channel input PLC-nya. 0 sampai 10 atau 420 mA. Tapi setelah terjadi konversi yang tadi saya katakan, itu dirubah nilai ADC-nya menjadi range 4.000 sampai 20.000. Tapi kalau teman-teman ingin merubah range tersebut, itu masih bisa asal masuk di dalam range 12 bit. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini IW 1.0 di sini ya. Oke, bisa dilihat. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi IW 1.0 ini nilainya 4.000. Nah, di tahapan proses yang ini, yang nomor 5 ya, mohon maaf. Nomor 5 itu kan dia pindahkan ke storage area. Storage areanya kita bisa lihat itu ada di persen MW0. Jadi nilai analog inputnya sudah ditampung di IW 1.0 akan disimpan ke storage area ya, 4.000 ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi ini bisa dirubah-rubah nih teman-teman sampai 20.000. Jadi secara simulasi nah ini berubah. Jadi kalau 4 mA ya berarti 4.000 biasanya. Kalau 5 mA tinggal teman-teman ganti 5.000. Kenapa harus dikonversi dulu? Biar rentang resolusinya menjadi besar dan nanti dikonversi ke nilai suhunya akan lebih presisi. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan bahas nilai ini setelah kita lakukan materi di scaling ya, scaling sensor. Jadi saya ulangi kembali bahwa secara fisik sensor ini akan mendeteksi besaran fisik, misalnya contohnya temperatur gitu ya. Kemudian nanti dirubah oleh sensor dan transducer
dibaca atau dikonversi menjadi nilai besaran elektrik 0-10 volt atau 4-20 mA, dibaca oleh analog input, tetapi nanti dibaca oleh secara program itu enggak 0-10 volt atau 4-20 mA, tetapi menjadi nilai ADC yang tadi sudah saya bahas. Menjadi misalnya range-nya rentangnya 4.000 sampai 20.000 gitu ya. Itu bisa. Oke, jadi konfigurasinya sudah saya jelaskan tadi sambil dengan hands-on. Ternyata kita masukkan dulu TM3AI4, berarti ada 4 channel, IW1.0 sampai IW1.3. Tipenya ini jangan lupa diaktifkan, mau dipilih 0-10, -10 sampai 10, atau 0-20 mA atau 4-20 mA. Nah, nanti nilai ADC-nya min max-nya teman-teman bisa atur, tapi biasanya saya lebih senang menggunakan default ya, 4.000 sampai 20.000 mA. Mohon maaf, 20.000 ya. Nilainya bukan tidak ada satuan. Oke, selanjutnya. Nah, seperti ini kurang lebih formatnya. Seperti saya sudah buat di program. Cara bacanya seperti ini. Disimpan dulu ke memori supaya nilai yang dibaca oleh analog input ini bisa diolah dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, waktunya Q&A atau barangkali ada yang mau open mic, saya persilahkan ya. Silahkan sambil saya baca juga di di chat Q&A. Dari Kak Marcel, mohon izin bertanya, boleh sambil diisi polling juga. Mohon izin bertanya, saya sempat menemukan modul input analog PLC di proyek saya dengan input 12 bit. Apakah bedanya dengan 14 bit atau 16 bit? Apakah hanya berpengaruh kebesarannya data yang terbaca? Oke, kalau misalnya semakin besar resolusi bitnya, itu biasanya semakin presisi ya. Seperti contoh misalnya, karena 12 bit ini kalau dikonversi ke desimal ya, biasanya kan menjadi range-nya lebih besar gitu ya. Contoh, saya coba izin menggunakan kalkulator dulu ya. Bedanya bedanya resolusi 16 bit dengan resolusi yang 12 bit gitu ya. 16 bit biasanya lebih beda. Contoh misalnya pakai yang 12 bit gitu ya. Ini ada 8. Ini kan desimalnya range-nya segini gitu ya, 12 bit. Nah, kalau 16 bit biasanya range-nya lebih lebar gitu ya. Dan biasanya lebih presisi gitu. Dan tentunya itu akan berpengaruh sekali terhadap pembacaan atau resolusi dari sensor. Jadi, teman-teman kalau misalnya memang 16 bit itu biasanya lebih bagus gitu. Resolusinya lebih presisi. Misalnya baca suhu kalau 8 bit cuma bisa misalnya 10,1 misalnya atau 10,2, 10,4, tapi kalau misalnya resolusinya semakin tinggi bisa jadi 10,001 misalnya. Itu bisa. Jadi tergantung dari resolusinya. Dan biasanya ya berpengaruh kebesaran data yang terbaca. Jadi akan lebih presisi. Mungkin itu Kak Marcel, mudah-mudahan terjawab. Ada pertanyaan lagi dari Gus Risma. Kalau boleh tahu sensor apa saja yang menggunakan nilai besaran arus dan nilai tegangan, Mas? Oke, di PLC itu besaran apapun yang saya sebutkan tadi biasanya transducer itu transducer flow, misalnya baca kecepatan, baca pressure, baca load cell, itu biasanya ujung-ujungnya pasti dikonversi ke 420 mA atau 010 volt. Karena hampir semua PLC yang saya temui dan itu memang sudah menjadi standar ya, 420 mA sampai 010 volt. Jadi teman-teman jangan khawatir. Biasanya kalau di Arduino kan harus support library dulu, tapi kalau di PLC dikonversi dulu jadi besaran tegangan atau arus 420 sampai 010 volt.